nggak bisa dianggap semua Gen Z itu lemah gitu. Nggak semua. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Rooftop Podcast dan sudah sebulan kita tidak ada upload video. Yap. Ya, jadi ini konten segmen baru. Apa tuh? Jadi judulnya itu adalah Z-Talks. Z-Talks itu dimana nanti ada Gen Z yang mengungkapkan keresahan-keresahan dalam hidup. Oh shit. Lebih ke curhat. Apapun ya. Ya, namanya juga kan Z-Talks. Jadi Gen Z itu berbicara gitu. Jadi dia bakal mengutarakan iya, apa isi hatinya. betul. Nah, Yang dikiranya anak durhaka untuk orang tuanya, dia curhatnya di sini. ya Ini siapa tahu kalian gitu kan. Ada yang relate sama curhatan-curhatannya. Yang lagi lu resahin sekarang ini apa, Cok? Apa nih? Apapun. Gue yang ditembak langsung ya, mantap. Hah? Kalau gue simple as dulu kali ya, kuliah aja dulu ya. Apa tuh? Dosen-dosen gue ngomong, mahasiswa zaman sekarang nih Gen Z mental strawberry banget ya, baru gini doang. Bapak dulu, udah kalah gue bikin kalah gue. Jadi yang lu resahin tuh apanya? Kayak dibanding-bandingin kan. Bandingin ya. Tapi emang iya sih, kenapa ya? Banyak kita tuh dianggap lemah. Sebenarnya bukan gimana ya? Gue ada setujunya juga. Cuman karena pada hakikatnya faktanya enggak. Gen Z tuh jiwanya ambisi banget, bro. Ambis parah ya. Parah ya. Kayak dia tuh mandiri. Terus kayak gampang sosialisasi. Gampang ya. Ya, maksudnya cepet belajar, pengen tingkat Hal baru ya. Ya, tingkat cari taunya tuh lebih tinggi lah. Ya makanya ambisi banget. Parah. Kayak gue setuju nggak setuju dibilang Gen Z lemah. Gen Z lemah. Kalau Mungkin yang dibilang mentalnya lemah itu karena didikannya juga yang terlalu dimanjain kali ya. dimanjain kali ya. Bisa. Kalau gue tuh dibilang Gen Z lemah tuh karena baru diginin aja udah mental down gitu kan. Saya teman gitu langsung nangis. Ya cewek lu gitu, cewek ya cewek digituin Ya gimana apalagi nangis. cewek. Iya kan. Mungkin kalau cewek yang didikannya Militer bapaknya militer, beda. itu beda lagi. Kayak dilawan deh. Iya, makanya tergantung didikannya. tergantung didikan orang tuanya sih. Ya ada pendidikan yang yang keras, yang biasa-biasa aja. Nah, itu bakal ngebentuk tuh. Nah, lu pengennya nanti lu punya anak, lu didik kayak gimana, Cak? Gue semi sih kayaknya, semi. Nggak militer banget tapi semi. Seminya itu tiba-tiba suruh ngepron gitu. kejelasan. Lalu sendiri gimana ini? Kalau gue sih menyesuaikan zamannya aja sih. Musuh zaman. Tapi yang pasti ya kalau kita nggak kasih didikan yang agak tegas, nanti dianya malah kurang aja. Biasa gitu ya. Iya. Tapi kayak kalau gue tuh sering dengarnya tuh yang paling gue benci adalah gini. Bapak-bapak yang umurnya 30 sampai 40. Ya kan? Terus mereka minta tolong ke kita. Yeah. Terus mereka bertanya gini. Kita udah coba usaha, kita nih udah nyoba carinya caranya baba. Itu kita bilang, sorry nggak bisa, ini di luar kuasa kita. Terus dia bilang gini, masa kamu nggak tahu, kamu kan bisa lihat Google gini. Emang pada faktanya di Google emang kagak ada. By experience itu hasilnya. Itu yang gue kesel, kadang gondok gue tuh bapak-bapak ya 40-30 nggak semuanya ada di Google ya. Contoh nggak tahu lah, gue nggak berani ngomong. Tapi emang bener sih kalau di dunia kerja gue pernah diceritain sama dosen gue, punya temen dia punya usaha lah, terus lagi ngerekrut kan. Terus ngerekrutnya kebanyakan Gen Z kan. Tapi mungkin karena di pikirannya udah nganggep Gen Z itu males lah ini itu yang tadi. Jadi udahlah, lebih mending ngerekrut yang milenial lah. Yang agak berumur gitu ya. Yang lebih berpengalaman. Padahal kan kayak nggak tahu ya, milenial juga kan banyak kan, ada yang bisa beradaptasi sama teknologi, ada yang enggak. Cuman buktinya gue masih ngeliat sendiri gitu di tempat gue belajar tuh,
ada dosen orang kayak kelas online gitu-gitu udah pada pakai Google Meet. Nah ini tuh masih belum. Pada nggak ngerti. Nggak tahu ya, entah karena nggak ngerti atau emang males ya. Cuman kan yang kayak gitu-gitu juga kan nggak cuma di Gen Z doang gitu yang apa ya, yang nggak melek teknologi lah. Ada juga sih Gen Z yang melek teknologi. Makanya di lingkungan kerja tuh masih banyak ternyata kayak apa, ya buktinya kemarin kan banyak tuh yang mau daftar kerja kan rata-rata seumuran kita, buktinya sampai sebanyak gitu loh pengangguran muda. Gue nggak tahu ya itu pendaftarannya itu sebenarnya 19.000, buset, gila. Gue nggak ngerti itu. Dan itu kebanyakan anak muda, maksudnya kayak ya yang kayak gitu aja di lingkungan kerja tuh masih mandang apa ya, generasi lah. Padahal mah harusnya kan siapa aja kan. Iya. Kalau emang dia berpotensi ya udah. Pengalaman cocok sama pekerjaannya, kenapa tidak? Iya. Lagi juga kalau emang dia nggak ada pengalaman ya kasihlah dulu berapa bulan gitu buat ngebentuk pengalamannya. Oh, gue kepikiran nih dengan lowongan kerja yang aneh. Minimal 19 tahun, maksimal 23 tahun. Terus pengalamannya 4 tahun. Gimana? Lu pikir dia lulus sekolah langsung kerja gitu? Enggak kan? Gue bingung gitu, itu apa? Gue juga bingung sih, makanya sekarang lowongan kerja batas umur tuh dihapus. Untungnya tuh. Untungnya ya, Ya. untungnya tuh. Cuman mungkin bakal tetap kayak mungkin minimal berapa umur berapa gitu. Berapa. Kan nggak mungkin juga kan lu 10 tahun daftar kerja aja. Gitu. Tapi Tuh. Kalau di tempat lu kerja sekarang tuh masih mandang gitu nggak? Kayak generasi gitu. Mandang. Ya itu tadi salah satunya tuh yang gue bilang. Itu satu, terus yang kedua yang paling gue benci ya. Ini gue nggak tahu ya. Gue minta maaf dulu nih sebelumnya. Orang-orang ini sorry ya, gue minta maaf dulu nih. Gue bukan gimana. Mungkin kalian emang ngandelin kita yang tenaga gila kali ya, gue nggak tahu. Tapi kadang-kadang yang di atas kita tuh dibilang milenial ya. Ya. Atau apapun itu, kadang mereka suka ngelempar kerjaan. Nah itu juga kayak Sorry bahkan ngasih kerjaan kadang di luar jam kerja. Iya. Kayak misalnya harusnya gue malam tuh udah nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada revisian lah, inilah itulah. kayak gitu. Jadi kampus juga ngerasain. Kayak tentang kita tuh masih bocah di pandangan mereka, jadi kayak ya udah biarin aja dia yang kerja kayak gitu. Gue sorry dulu nih. Gitu. Mungkin dibilang itu loyalitas ke perusahaan, kalau kamu itu loyal ke perusahaan ya oke lah. Ya loyal juga kalau misalnya jam 12 malam harus udah waktu tidur tapi lu masih disuruh kerja, gila aja. Kalau gue jujur ya, kalau misalnya ada mungkin kayak yaudah nih misalnya manajer gue ngasih nih makanan nih buat kita begadang bareng-bareng, gue masih oke. Ya. Tapi ini samsek itu kadang gue kesel sih, itu doang. Bukan gimana ya, tapi emang itu Emang nyatanya. iya. Ya sih. Sesekali nggak apa-apa lah, oke lah. Tapi kok tiap hari kan nggak lucu ya, sayang Ya, cinta. kadang juga hari libur ya kan. Katanya gara-gara klien udah ini. Aduh. Ya kalau udah di luar jam kerja masih ya mending kalau dapat duit lembur. Kecuali di surat kontraknya ada siap dengan lembur. Nah itu beda cerita. Iya. Itu udah oke, gue siap dengan lembur. Jam 12, jam 3 pagi, ayo juga yaudah gitu. Beda ya. Itu tuh bingung gak? Kayak masih dikasih kerjaan tapi udah dilewat jam kerja gitu. itu sih keresahan. Iya. Kan keresahan Gen Z kan. Banyak tuh masih kayak gitu. Yang milenialnya tidur. Iya kayak udah kasih ke dia aja tuh. Dia bisa tuh Kasih udah tuh anak baru tuh. misalnya. Biar belajar terus lu nganggur. Iya. Gila anjir kayak gitu. Lagi nangis sih itu ya kalau Komentar lu gimana coba main kayak gitu-gitu? untuk orang-orang itu ya. Iya. Gue gak berani komen sih sebenarnya, agak takut. Lu nyebelin sih pak, sumpah lu nyebelin. Ya kalau sisi positifnya kita belajar bisa kerjaan dia, cuman gue balik lagi. Kalau kayak dalam sebulan tuh cuma sekali doang buat belajar, gue oke. Cuma kok tiap hari, maksudnya tiap hari kita kerja, anak orang.
Ya maksudnya kerja, kita kan juga punya kerjaan, ada juga yang numpuk kasarnya gitu kan. Mungkin karena jawaban-jawaban kita kayak gini jadi orang-orang menganggap itu Gen Z mentalnya lemah banget, dikasih kerjaan gitu dong udah gini. Terus Mungkin karena jawaban kayak gini kali ya orang-orang mikirnya Gen Z lemah. Gen Z lu lebih ke gua, oke, lu ngomong gitu, gue lebih nih ya, gue punya prinsip dengan namanya hidup balance, dah itu aja. Gue nggak mau sampai sakit gara-gara kerja. Gue sakit, gue hilang, perusahaan bisa cari lain. Simple as. Iya. Simple as, udah gitu doang. Makanya gue punya prinsip hidup balance, selesai. Gitu kalau gue. Kalau Anda dengan orang seperti itu, Kalau gue sih bagian ngedumel aja lah. anjing lu. Masalahnya Mampet kadang kayak kita mau kesel tapi ini kerjaan kita nyari duit dari sini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nyari kerja susah kalau mau keluar. Jadi kayak udahlah ngebatinin aja gitu. Kadang gue males sih emang ngeliat yang kayak gitu-gitu. Kayak nggak ngerti dah anjing. Gue pernah momen dimana ini milenial nih ya, 34-an ya. Terus ada satu anak, dia Gen Z, dia libur. Dia suka ngasih tahu ke gue, ke partner lain, kalau nanti kalau misalnya gue libur, lu gini aja ya, lu gini ya, tolong ya, kan gue libur. Oke, set, udah. Libur dia set, besoknya dia nanya, yang milenial nanya gini. Oh iya, telepon aja anak itu. Kita sebagian udah diajarin nama yang anak Gen Z itu, gak enak dong, karena dia udah nitip ke pesan kita juga. Oh, kemarin sih dia ngajarnya gini. Nggak usah telepon dia aja, dia lebih ngerti. Kan dia lagi libur, lu kira gue telepon, lu ngomel. Kesel nggak tuh? Soalnya kita nelpon dia pas dia lagi libur. Ya orang lagi libur ngapain sih? Sebel nggak? Aduh. Kadang rasanya pengen ngejawab kayak, ini jadwal libur gue nyet gitu. Ini gue lagi libur, mesti dikasih kerjaan walaupun gue di rumah. Gila lu digituin, lu nggak suka, lebih ngomel ya. Udahlah. Kadang emang suka ada nggak adil ya. Tapi ya gimana? Namanya juga kerasnya dunia. Oh, gue tahu. Yang positif yang bisa kita ambil adalah jadi orang tua. Kita nggak berdurhaka sama dia. Nggak jelas. Itu ya begitu ya teman-teman. Keresahan untuk hari ini. Di episode pertama untuk Gen Z berbicara ini, Z Talks ini. Jadi ditunggu aja nanti banyak keresahan lainnya dari berbagai bidang di dunia ini. Kalau misalkan ada keresahan lain kayak, aduh, gue diginiin sama orang tua gue, lu komennya di bawah nggak apa-apa. Iya. Pakai akun fake aja. Sama terakhir. Apaan tuh? Kalau kalian mau top up Diamond ML, Valorant Point, Diamond, FF dan game lainnya hanya di bawah di atas. Itulah pokoknya ya. See you in the next video. Bye. Bye.